Istrinya ini megang tangan Aji dengan keras sekali. Mas, siapa mas? Itu Giman mas, Giman mas. Jadi saking takutnya, dan suara ketukan pintu itu terus terdengar. Dak, 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 dak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Haji. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Pak Haji. Jadi Pak Haji saat ini usianya 52 tahun dan beliau tinggal di satu desa di daerah Jawa Tengah. Pak Haji ini cerita bahwa untuk nama desanya minta disamarkan karena cerita yang mau kami ceritakan ini bercerita tentang satu orang yang bernama Giman, di mana pada saat ini keluarga Giman masih tinggal di desa tersebut, dan Pak Haji nggak mau kalau cerita ini didengar oleh keluarga dari Giman dan kemudian memunculkan luka lama. Jadi dalam hal ini nama Giman kami samarkan dan juga nama desanya juga kami samarkan. Jadi pada saat kecil, Haji ini tinggal di satu desa di daerah Jawa Tengah, di mana desanya itu dekat sekali dengan hutan. Nah, seperti kebanyakan anak-anak desa pada umumnya, Haji ini selalu bermain ke sawah dan selalu bermain ke sungai, dan Haji punya banyak sekali teman. Ada teman yang usianya lebih muda, ada juga teman yang usianya lebih tua. Dan Giman ini termasuk salah satu teman Haji yang usianya lebih tua. Waktu itu usianya terpaut 7 tahun. Jadi Giman lebih tua 7 tahun dari Haji. Nah, karena sosok Giman ini adalah sosok yang sangat menyenangkan. Ketika ada Giman, mereka, teman-teman termasuk Haji ini selalu diajak Giman menyusuri sungai, masuk ke hutan, di mana hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Haji dan teman-teman. Nah, karena Haji dan teman-teman menganggap bahwa Giman ini usianya lebih tua, jadi mereka percaya 100% pada Giman. Suatu malam, Giman ini ngajak Haji dan teman-teman masuk ke hutan. Dan tiba-tiba ketika itu Giman ini nggak terlihat. Sekitar 10 menit kemudian, Giman ini kembali dan bawa jangkrik yang sudah ditusuk dengan lidi. Dan waktu itu Giman ini langsung bilang ke teman-temannya, ayo kita bakar ini. Nah, awalnya Haji ini nggak tahu karena suasana hutan yang begitu gelap, dia nggak tahu apa yang dibakar itu. Ternyata begitu semakin dekat, Haji ini tahu bahwa itu jangkrik. Nah, karena mereka ini semua belum pernah melakukan itu, belum pernah makan jangkrik sebelumnya, pada saat itu mereka nggak mau. Tapi ketika Giman ini mencontohkan, Giman itu makan dengan lahap seolah-olah jangkrik itu lezat sekali. Jadi teman-temannya itu penasaran, termasuk si Haji ini. Akhirnya Haji pun nyoba. Begitu Haji nyoba, ternyata rasanya enak. Dan teman-temannya ikut-ikutan. Nah, dari situlah ketika mereka pulang dari hutan, Haji cerita ke orang tuanya. Bu, tadi itu loh, aku makan jangkrik. Nah, orang tuanya langsung kaget. Loh, kamu itu makan jangkrik disuruh siapa? Itu Giman tadi nyari. Lah, karena mengetahui pernyataan dari Haji, orang tuanya nggak mau lagi mengizinkan Haji main sama Giman. Karena Giman ini punya satu eyang.
eyangnya ini namanya Bamo. Orang-orang biasa memanggil eyangnya Giman ini dengan panggilan Bamo, dan Bamo itu terkenal seorang dukun. Dan Bamo itu selalu nyeleneh. Kadang-kadang Bamo itu keluar rumah hanya pakai celana dalam, langsung menuju ke sawah dan pulang lagi. Kadang-kadang juga Bamo itu tiba-tiba ketika ada orang lewat, Bamo itu selalu meludahi orang tersebut. Jadi bisa dikatakan nggak waras, tapi sebenarnya orang-orang menganggap Bamo ini waras. Tapi hanya kelakuannya seperti orang yang nggak waras. Jadi pura-pura nggak waras. Dan orang-orang tahu bahwa Bamo ini adalah seorang dukun yang biasanya juga dimintain orang untuk melukai orang lain dengan cara santet. Nah, jadi ketika Aji cerita ke ibunya waktu itu melarang, kamu nggak boleh lagi main sama Giman. Sudah, banyak Giman itu, Bamo itu dukun, orang jahat. Nah, berhari-hari Aji ini nggak lagi main dengan Giman. Tapi namanya anak-anak, ketika hal itu selesai, mereka pun main lagi bersama Giman. Nah, singkat cerita, Bamo itu dikabarkan sakit. Jadi kakeknya Giman itu dikabarkan sakit, dan Giman ini nggak lagi keluar rumah. Nah, Aji dan teman-teman tahu bahwa Giman ini sangat dekat sekali hubungannya dengan Bamo. Lebih dekat dengan Bamo daripada kedua orang tuanya Giman. Jadi ketika Bamo sakit, Giman ini lama sekali nggak keluar rumah, berhari-hari nggak keluar rumah. Waktu itu lagi musim layang-layang, mereka main layang-layang di sawah, dan Aji itu melihat Giman ini kok nggak keluar. Biasanya ketika ada permainan layang-layang, Giman ini selalu muncul lebih dulu, karena permainan layang-layang ini adalah permainan favorit dari Giman. Tapi hari itu, kok Giman ini nggak keluar? Penasaranlah mereka. Jadi ketika tahu bahwa Giman ini nggak keluar rumah, Aji dan teman-teman langsung memutuskan menuju ke rumahnya Giman, dan dilihat ternyata Giman ini duduk persis di samping tempat tidur Bamo, di mana waktu itu Bamo terbaring kaku dan seperti orang sakit, tapi nggak melakukan aktivitas apapun, matanya terpejam. Nah, ketika Aji dan teman-teman duduk di ruang tamu, bisa melihat kondisi Giman yang lagi duduk mendampingi Bamo. Nah, kedua orang tua Giman itu bilang, wes le, pulang aja le, Giman nggak mau keluar. Giman nemenin mbahnya, Bamo lagi sakit soalnya. Nah, karena Aji itu menunjukkan rasa pertemanan, karena merasa bahwa Giman ini teman dekatnya, dan banyak sekali teman-temannya waktu itu yang nunggu di ruang tamu di rumah Giman. Nah, Aji bilang ke orang tuanya, nggak apa-apa bule, kita tunggu di sini aja bule, nunggu Giman. Oh ya wes kalau gitu. Jadi Aji ini ngelihat dari kejauhan, Giman itu menyandarkan tangannya di tempat tidurnya Bamo yang lagi sakit itu, tanpa memandang sekalipun ke teman-temannya. Nah, sampai satu sore menjelang maghrib, orang tuanya Giman ini nyuruh Aji dan teman-teman untuk pulang. Ayo le pulang, udah mau maghrib, pulang. Mereka pun pulang. Nah, sekitar jam 7:30 malam, Aji dan teman-teman ini memutuskan kembali ke rumah Giman karena pengen ngelihat kondisi Giman. Ternyata begitu mereka sampai di rumah Giman, mereka ada di ruang tamu dan melihat Giman itu masih bersandar di tempat tidur Bamo. Nah, 1 jam kemudian, bapaknya Giman itu datang dan nyuruh Giman, entah ngomong apa karena terdengar seperti bisikan-bisikan. Aji dan teman-teman yang waktu itu ada di ruang tamu ini dengar si bapaknya Giman ini ngomong sesuatu, dan setelah itu Giman ini langsung menggelar tikar persis di bawah kolong tempat tidur Bamo. Jadi Giman itu tidur di bawah kolong tempat tidur di mana Bamo lagi sakit itu. Aji dan teman-teman ini melihat Giman itu tidur persis di bawah kolong tempat tidur. Nah, setelah itu Aji pun pamit pulang pada orang tuanya Giman, dan mereka pun pulang. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, warga kampung ini keluar mendengar kabar bahwa Bamo meninggal. Nah, waktu itu warga ini menyimpulkan. Jadi ada cerita dari orang tuanya Aji, singkat cerita ketika Bamo ini dimakamkan, suasana kampung itu tiba-tiba menjadi gelap, dan hujan yang turun begitu derasnya disertai dengan petir. Singkat cerita ketika Bamo ini dimakamkan dan masuk ke liang lahat, suasana yang tadinya cerah tiba-tiba hujan deras dan petir. Nah,
Aji ini mendapat cerita itu dari orang tuanya Aji yang waktu itu ikut memakamkan jenazah Mbah Mo. Nah, setelah itu malam itu bapaknya Aji ini cerita, ternyata kenapa Giman itu tidur di bawah kolong tempat tidur, di mana di atasnya ada Mbah Mo yang lagi sakit. Jadi waktu itu Aji dapat cerita dari orang tuanya, Mbah Mo ini punya ilmu kesaktian yang entah itu apa. Dan ilmu ini harus diwariskan kepada keturunannya. Karena waktu itu Giman ini yang begitu dekat dengan Mbah Mo. Jadi orang tuanya berinisiatif untuk menyuruh Giman tidur persis di bawah tempat tidur Mbah Mo yang lagi sakit itu. Harapannya ketika itulah ilmu dari Mbah Mo ini turun kepada Giman. Nah, setelah kejadian Mbah Mo itu meninggal, Giman ini nggak lagi keluar rumah. Ketika anak-anak main di sawah, ketika anak-anak main layang-layang, termasuk Aji dan teman-temannya itu main layang-layang, Giman ini nggak keluar. Padahal Aji dan teman-teman ini tahu bahwa Giman ini sangat senang sekali main layang-layang. Tapi waktu itu kok kenapa Giman itu nggak keluar? Nah, berhari-hari kejadian itu terus berlalu, sampai kemudian Aji dan teman-teman memutuskan main ke rumah Giman. Ternyata Giman itu hanya berdiam diri di dalam kamar dan kedua orang tua Giman bilang, udah Le, Giman nggak mau diganggu. Giman sekarang ada pekerjaan soalnya dalam rumah. Lah, Aji ini pun pulang dan berhari-hari kemudian sampai berminggu-minggu mereka pun nggak lagi ketemu dengan Giman. Nah, singkat cerita ketika Aji ini menginjak di usia sekitar belasan tahun, waktu itu Aji ini duduk di bangku SMA. Nah, Aji ini nggak lagi melihat Giman ada di mana. Yang mereka tahu Giman ini nggak lagi sekolah dan nggak lagi keluar rumah dan nggak tahu posisi Giman di mana waktu itu. Nah, tiba-tiba sekitar 3 tahun kemudian Giman ini kembali lagi pulang dan dengan situasi yang sangat berbeda sekali. Jadi Giman waktu itu rambutnya gondrong dan penampilannya itu serba nggak karuan. Jenggot sudah mulai tumbuh dan kumis sudah mulai tumbuh, dibiarkan tumbuh seperti itu dan rambutnya gondrong sekali. Tapi Aji masih mengenali betul temannya itu. Nah, datanglah Aji ke rumah Giman. Waktu itu Giman lagi duduk-duduk santai, nggak pakai baju. Dia duduk santai sambil ngerokok di depan rumahnya. Waktu itu Aji ini tanya kabar, gimana kabarmu Man? Lama nggak ketemu. Oh iya Ji, aku lagi berguru soalnya. Berguru di mana? Wah, jauh pokoknya. Giman pun cerita, dia itu bertahun-tahun berkelana untuk mencari ilmu, dia bertapa. Nah, Aji yang waktu itu mengetahui kalau Giman ini kok aneh cerita seperti itu. Jadi Aji ini menanggapi seperti biasa. Ceritalah Giman waktu itu, dia bertapa memasuki hutan, ketemu dengan siluman ular. Bahkan beberapa kali dia ditatengin sosok makhluk tinggi besar. Dia cerita semuanya. Jadi selama bertahun-tahun itu, Giman ini melakukan pengembaraan mencari sesuatu ilmu yang dia cari selama ini. Nah, hal itu dia lakukan karena dulu Mbah Mo, eyangnya Giman itu pernah berpesan bahwa dia harus mendatangi tempat-tempat itu supaya Giman ini mendapatkan ilmu kesaktian yang bisa dia dapatkan. Nah, beberapa hari kemudian mulailah Aji dan Giman ini sering ketemu. Nah, pada satu ketika Giman itu ngajak Aji, Ji ikut aku Ji, aku ada perlu ke kota. Mereka pun naik sepeda, jadi Giman itu memboncengkan Aji menuju ke satu daerah. Ada satu keramaian di dekat pasar, Aji ini menuju ke satu rumah bersama Giman. Dan Aji melihat Giman itu masuk pagar tanpa bilang permisi ke pemilik rumah tersebut. Begitu Giman masuk, Aji pun masuk. Karena Giman nyuruh Aji untuk masuk, ayo Ji ikut masuk. Begitu Giman dan Aji ini masuk dalam rumah, keluarlah satu orang bapak-bapak dan waktu itu Giman ini langsung nepuk pundak bapak-bapak tersebut. Pak, saya disuruh eyang ngambil kalung sama gelang. Ditaruh di mana? Biar saya ambil sendiri. Nah waktu itu Aji ini ngelihat bapak-bapak pemilik rumah itu kayak orang linglung tiba-tiba. Selesai Giman itu menepuk pundak bapak-bapak tersebut, bapak ini kayak linglung. Oh iya. Ayo masuk. Masuklah mereka, langsung diajak ke dalam kamar dan dibuka satu lemari. Di situ ada kotak kecil
Dan bapak-bapak ini buka kotak tersebut, ada gelang dan ada kalung perhiasan emas, diambil, diserahkan ke Giman. Nah, Giman pun mengambil, ya sudah saya pulang dulu. Giman pun langsung ngajak Aji pulang, langsunglah mereka kembali menuju ke satu toko. Di situ nggak tahu apa yang dilakukan Giman. Nah, setelah itu Giman ini kembali ke sepeda dan mengantar Aji pulang. Aji ini nggak tanya satupun, karena awalnya Aji mengira bahwa Giman masuk ke rumah satu saudaranya. Jadi Aji awalnya menilai seperti itu. Jadi Aji tanpa curiga sama sekali. Nah, malamnya Giman ini datang ke rumah Aji. Seperti biasa, Giman datang dan duduk persis di depan rumah Aji. Di depan rumah Aji ini ada semacam bayang atau semacam kursi yang terbuat dari bambu. Selalu terdengar ketika ada Giman datang, selalu duduk di tempat itu dan selalu bersuara, kriek, Ji, metu Ji, keluar Ji. Aji pun keluar. Kenapa man? Tiba-tiba Giman ini langsung menyerahkan uang. Nah, Aji pun heran, ini uang apa man? Dah, ini bagianmu buat beli rokok. Loh, ini uang apa? Kenapa kok kamu tiba-tiba ngasih aku uang? Aji tanya ke Giman. Sudahlah buat beli rokok. Dah ya, aku pulang dulu. Pulanglah Giman. Nah, Aji ini melihat ada uang lembaran yang waktu itu diterima oleh Aji, tapi nggak tahu ini uang apa. Kenapa Giman tiba-tiba menyerahkan itu? Dan waktu itu Aji ini nyimpan uang tersebut. Keesokan harinya, karena Aji ini curiga, mulailah Aji ini menuju ke rumah Giman, diserahkanlah uang itu. Man, aku nggak mau nerima uang ini, aku nggak tahu ini uang apa. Loh, itu uang yang kemarin bagianmu. Loh, maksudnya gimana? Nah, ternyata ceritalah Giman. Ketika Giman dan Aji ini datang ke rumah salah satu orang, ternyata yang dilakukan oleh Giman itu melakukan ilmu gendam pada pemilik rumah itu. Nah, disitulah Aji ini langsung kaget. Loh, man, yang waktu kemarin itu kita datang, aku sama kamu, itu bukan rumah saudaramu. Ya bukan, itu aku lagi mempraktekkan ilmu gendamku. Lah, dari situlah Aji ini kecewa. Udah, aku nggak mau terima uang ini, aku nggak mau ikut kamu lagi, man. Loh, kamu itu kenapa? Uang ini buat senang-senang aja kok, nggak tak buat serius. Kalau tak buat serius, aku tiap hari pasti melakukan ini. Ini tak buat seneng-seneng aja, Ji. Udahlah, terima aja. Aji tetap nggak mau terima, dia pulang. Pada satu hari, Giman ini datang lagi ke rumah Aji. Tiba-tiba Giman itu ngajak Aji keluar. Ayo Ji, keluar Ji. Nggak mau aku, man. Pasti kamu mau ngajak yang aneh-aneh. Udah, enggak. Aku ngajak kamu ke satu tempat. Tak tunjukkan sesuatu. Nah, karena Aji ini penasaran, dia pun ikut. Jadi dibonceng sepeda oleh Giman menuju ke satu tempat. Ada satu air terjun kecil. Giman ini ngajak Aji untuk duduk di sana. Ji, kamu diem, kamu konsentrasi. Nah, ketika Aji itu terpejam, nggak lama kemudian Giman ini nyuruh Aji untuk buka mata. Giman pun bilang ke Aji, Ji, bukaan matamu Ji. Aji buka mata. Nah, ketika Aji buka mata, Aji itu melihat ada sosok ular yang begitu besar sekali lewat di depannya. Nah, Aji itu takut karena pemandangan itu baru pertama kali dilihat Aji. Aji itu takut, mundur dengan sendirinya dan Giman itu sempat megangi tangan Aji. Jangan lari, jangan lari. Udah di sini aja. Jadi suasana waktu itu masih terang di hutan ini, persis di samping air terjun kecil itu. Aji ini ngelihat ular ini lewat. Dan ular ini ukurannya sangat besar sekali, lewat persis di depan mereka. Nah, setelah kejadian itu, Aji ini takut, man. Ayo, man, pulang, man. Takut aku, man. Nggak mau lihat gini, man. Dah, tenang, tenang. Nah, nggak lama kemudian, ular ini pun menghilang di sela-sela pepohonan. Setelah itu pun, Giman ngajak Aji pulang. Nah, dalam perjalanan itu, Giman bilang, jadi selama aku berkelana itu, salah satu makam keramat itu pernah tak datengin. Dan sosok arwahnya itu menyerupai ular. Nah, Aji itu agak nggak percaya dengan kata-kata dari Giman. Tapi karena Aji sendiri sudah melihat wujud dari ular tersebut, mau nggak mau Aji harus percaya. Dari mereka pun pulang. Dan nggak lama kemudian, si Aji ini nggak pernah lagi ketemu Giman. Dan ada anggapan dari Aji bahwa saat itu Giman ini berkelana lagi. Nah, hari-hari pun berlalu, Aji ini kemudian penasaran. Sebenarnya Giman ini melakukan apa? Ada rasa penasaran dari Aji ini. Kalau suatu saat Giman ini ngajak lagi, kemana pergi, mungkin aku bisa ikut. Nah, ternyata benar.
waktu itu Giman ini pulang, dan nggak berapa lama Giman datang ke rumah Aji. Ji, mau ikut aku nggak? Aku ini mau sambang ke guruku. Nanti tak kenalkan guruku, kamu bisa lihat selama ini yang tak lakukan itu apa. Nah, Aji awalnya menolak, tapi karena Aji ini sudah niat pingin ikut Giman, dia pingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh Giman ini. Kok dia bisa melakukan hal-hal seperti ini? Jadi Aji ini bilang, ya sudah Man, besok aja kamu kesini. Nah, Giman pun pulang. Pengakuan dari Aji ini, Giman ini sering kali melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia pada umumnya. Giman ini melakukan puasa, tapi puasanya itu aneh. Puasa yang dilakukan Giman itu puasa seperti layaknya orang pada umumnya, tapi Giman itu selalu merokok. Jadi di tengah hari Giman ini merokok. Sempat waktu itu Aji ini tanya, Man, kamu ini puasa kok merokok? Ya enggak apa-apa, ini puasaku kayak gini. Justru ini pesan dari guruku, kalau puasa ngerokok enggak apa-apa. Aku tetap nggak makan, nggak minum. Nah, sedangkan masa buka puasanya Giman itu sekitar jam 10 malam. Itu pun hanya minum air putih dan makan singkong rebus. Setelah itu dia puasa lagi, begitu seterusnya. Nah, tibalah hari itu, Giman ini ngajak Aji menuju ke satu tempat. Mereka naik sepeda, sekitar 6 kilo perjalanan, mereka sampai di satu tempat, ada satu rumah, dan waktu itu Giman bilang, Ji, ini rumah guruku. Nanti ketika sampai di rumah orang ini, dan kamu ketemu sama guruku, kamu cium tangannya ya. Lah Aji pun nurut, ya Man. Begitu ketemu ada satu bapak-bapak, beliau itu pakai udeng hitam, dan pakai baju serba hitam. Begitu pertama kali ketemu, Giman ini langsung cium tangan sosok bapak-bapak ini. Nah, Aji pun langsung juga ikut nyium tangannya. Gak lama kemudian, Aji ini menyerahkan beberapa lembar uang, diserahkan ke bapak itu, dan sosok dukun ini, sosok gurunya Giman itu langsung manggil istrinya. Jadi ketika istrinya keluar dan uang itu diserahkan ke istrinya, malam harinya ada semacam masakan yang disiapkan di atas tampah. Jadi masakan-masakan inilah yang disinyalir sebagai sajen yang nantinya akan diserahkan di makam keramat. Malam itu mereka berjalan, sekitar 1 kilo perjalanan mereka sampai ada satu makam keramat terletak di atas bukit yang gak terlalu tinggi. Makam keramat ini ada sekitar 3 makam. Mereka naik ke sana dan mulailah waktu itu sang dukun ini, gurunya Giman itu langsung mendekati arah makam dan sepertinya Aji merasa bahwa Giman ini sering melakukan itu karena seolah Giman itu sudah terbiasa. Giman tahu apa yang harus dilakukan dan Giman itu langsung duduk bersila. Giman ini ngomong ke Aji, Ji, kalau kamu nggak tahu, kamu lebih baik diem dan pejamkan mata. Apapun yang terjadi, kamu jangan lari. Kamu kan bilang kamu pengen tahu. Jadi sebatas kamu pengen tahu. Nah, Aji pun diam. Oke, Man. Nah, 3 orang ini pun kemudian duduk di tengah makam keramat itu. Di tengah kegelapan malam, mereka mulai melakukan ritual. Jadi sang dukun ini mulai bakar dupa dan membacakan mantra-mantra. Nah, setelah itu, sang dukun ini noleh ke arah Giman. Sang dukun bilang, sudah, pejamkan mata, Man. Giman pun memejamkan mata, dan Aji waktu itu mengikuti, dia ikut memejamkan mata. Nah, nggak lama kemudian, suasana angin ini mulai berhembus. Ada angin yang datang. Dan angin ini tiba-tiba berubah menjadi kencang. Gak lama kemudian, Aji dengar dari samping kiri itu seperti ada yang lewat. Nah, semakin kencang, Aji ini mendengar ini seperti suara ular yang mendesis. Nah, ular ini tiba-tiba seolah mendekat ke arah Aji. Semakin mendekat karena Aji ini takut. Dia coba buka mata dan begitu Aji buka mata, ada ular dengan ukuran besar yang lewat di depan mereka. Dan ular ini matanya persis melihat, menatap ke arah Aji. Karena Aji ini takut, sosok ular ini memandang ke arah Aji dengan pandangan yang tajam. Bukan seperti layaknya hewan pada umumnya. Jadi pandangan ular ini, siluman ular ini seperti pandangan seorang manusia. Aji pun takut, dia mundur pelan dan lari. Dia nggak kuat karena melihat sosok ular raksasa seperti itu, dia lari.
Begitu Aji ini lari dan menjauh dari makam keramat itu, Aji ini nunggu di satu tempat. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia nunggulah. Dia nunggu Giman dan sang dukun itu datang. Nggak lama kemudian, Giman dan sang dukun ini datang. Kamu kenapa, Ji? Kok lari tadi, Ji? Lah gimana, Man? Aku tuh lihat ular dengan ukuran yang besar. Ular ini matanya itu memandang tajam ke aku, makanya aku takut. Lah Giman itu dengan santainya bilang ke Aji, "Lu kamu itu gimana? Lah wong aku ke sana itu datengin sosok ular ini. Sosok ular inilah arwah yang aku sembah selama ini." Lah mendengar pernyataan dari Giman, Aji itu langsung kaget. Setelah sampai di rumah dukun itu, mereka pun mulai makan. Sekitar jam 2 dini hari, Aji ini pun tidur dan ngelihat Giman ini masih duduk bersila seperti orang bertapa. Nah, pagi harinya mereka ini pun bangun dan mereka pulang. Nah, sepanjang perjalanan, Aji itu langsung tanya terus ke Giman, "Man, kamu ini sebenarnya melakukan ritual apa sih, Man?" "Ya ritual semacam itulah yang kamu lihat tadi." "Sosok ular yang kamu lihat itu, Ji, adalah sosok ular yang selama ini membantu hidupku, yang ngasih aku ilmu gendam, yang ngasih aku ilmu kebal dan lain sebagainya." Nah, Aji itu agak bingung juga dengan pernyataan Giman, tapi dari awal Aji pengen ikut Giman ini hanya sekedar pengen tahu dan nggak pengen tahu lebih dalam. Jadi dari pernyataan Giman itulah Aji ini cukup puas. Ya sudahlah, apapun yang dilakukan oleh temannya itu, ya sudah, dianggap bahwa temannya itu punya keyakinan sendiri dan Aji nggak ikut-ikut atas itu. Setelah kejadian itu, Aji ini nggak lagi ketemu dengan Giman dan mereka melanjutkan hidupnya masing-masing sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian ketika Aji ini menikah dan berkeluarga, Aji ini nggak lagi ketemu dengan Giman. Nah, sampai pada satu ketika Giman ini pulang kembali ke rumahnya. Karena lama sekali Aji ini nggak ketemu dengan Giman, Aji pun main ke rumah Giman dan mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa, seperti layaknya dulu ketika mereka bertemu. Dan Aji ini memahami bahwa Giman melakukan satu ritual yang selama ini dilakukan. Dan sampai hari itu ketika Aji ketemu dengan Giman, Giman ini masih melakukan ritual-ritual semacam itu. Dan menurut Aji, Giman ini adalah pelaku ritual penyembah arwah atau pelaku ritual pemuja arwah. Nah, hal ini didapatkan oleh Aji karena pada saat itu Giman ini sempat keceplosan bahwa dia mengungkapkan selama ini hidupnya itu dibantu oleh sosok arwah tersebut. Jadi Giman merasa semua yang pernah terjadi dalam hidupnya, termasuk ilmu kebal yang dimiliki oleh Giman, ini adalah pemberian dari arwah tersebut yang selama ini dipuja oleh Giman dan gurunya itu. Nah, setelah obrolan itu, Giman ini bilang ke Aji, "Ji, setelah ini aku itu pengen usaha, pengen bikin mercon atau petasan. Aku kepingin usaha itu karena aku nggak mau lagi melakukan ritual-ritual yang semacam ini. Sebentar lagi kan mendekati hari raya, jadi usaha mercon atau petasan ini pasti rame." Nah, Aji sempat tanya, "Loh kamu emang bisa bikin petasan-petasan kayak gitu? Di sini kan belum pernah ada yang usaha bikin petasan kayak gitu." Lah Giman menjelaskan ke Aji, "Ya makanya ini aku coba-coba, Ji. Kemarin aku sempat belajar sama orang, ada di satu desa itu yang satu desa ini usaha bikin petasan. Aku sempat belajar di sana." "Oh ya sudahlah, bagus kalau gitu." Nah, mulailah Giman ini belajar bikin petasan dan berhari-hari kemudian Aji tahu bahwa Giman ini sudah memulai usaha petasan itu. Nah, beberapa hari kemudian Aji ini main ke rumah Giman dan dilihat ternyata di rumah Giman ini sudah banyak sekali petasan. Dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang sangat besar. Aji ini akhirnya ikut senang karena Giman mulai punya usaha baru. Nah, pada saat itu Aji ini nggak ngobrol lama karena terlihat Giman itu sangat sibuk sekali bikin petasan. Aji ini pun pulang. Nah, Aji pulang setelah jemput anaknya sekolah. Sore itu, tiba-tiba semua warga kampung itu mendengar ada sebuah ledakan. Ledakan ini benar-benar keras sekali suaranya. Dawar sampai Aji itu kaget. Saking kagetnya Aji dan para warga itu keluar dari rumahnya, ternyata mereka melihat ada kepulan asap dari arah rumah Giman. Lah karena Aji ini khawatir, Aji pun lari menuju ke rumah Giman dan terlihat rumah Giman ini sudah terbakar.
Jadi warga kampung itu langsung ngambil air dari sumur, ngambil air dari sungai, langsung memadamkan api yang ada di rumah Giman. Nah, setelah itu mereka melihat jenazah Giman ini sudah terbakar dan ada satu bagian kaki ini yang terlempar. Saking kerasnya ledakan itu. Di rumah Giman ini untungnya nggak ada siapa-siapa kecuali Giman, karena orang tua Giman sudah nggak ada lagi di sana. Jadi tinggal Giman sendirian di rumah itu, dan jasad Giman ini nggak lama kemudian dimakamkan. Nah, setelah proses pemakaman itu, ternyata ada banyak sekali kejadian yang dialami oleh warga. Ketika malam itu, orang-orang ini nggak berani lewat di depan rumah Giman. Mereka lebih memilih muter, karena nggak mau lewat di depan rumah Giman. Pada satu malam, kita sebut ada namanya Pak Joko. Pak Joko ini kebetulan lewat persis di depan rumah Giman. Jadi rumah Giman itu masih terlihat bekas kebakaran. Begitu Pak Joko itu lewat di depan rumah Giman, Pak Joko itu mencium bau hangus, bau kosong seperti bau terbakar. Begitu Pak Joko ini melihat, Pak Joko itu melihat di dalam rumah Giman ada sosok Giman itu duduk dengan posisi bersila, dan seluruh tubuhnya itu gosong hitam, duduk-duduk persis di dalam rumahnya. Jadi Pak Joko itu kaget dan lari. Nah, berita inilah yang kemudian menyebar. Jadi warga itu takut ketika melintas di depan rumahnya Giman. Nah, hal itulah juga yang didengar oleh istrinya Aji. Malam itu, istrinya Aji ini sempat bilang ke Aji, "Mas, tahu nggak Mas? Warga itu loh, ada yang sering dilihatin sosoknya Giman. Aku kok jadi takut ya." Nah, Aji yang waktu itu merasa, karena Giman ini teman dekatnya juga, Aji ini sempat bilang ke istrinya, "Udahlah dek, nggak usah ngomong kayak gitu. Gimana pun juga Giman ini kan temanku. Nah, aku juga nggak mau kalau Giman itu juga datang ke sini." Begitu Aji dan istri ini mulai tidur, Aji dan istri ini mulai dengar ada seseorang yang duduk di atas kursi bambu itu. Jadi ketika ada orang yang duduk itu pasti dengar kriek. Itu mereka dengar. Dan dari situlah istrinya Aji ini mulai takut. "Mas, siapa Mas?" "Udah dek, nggak usah didengerin." Nah, malam itu karena istrinya ini takut, dia ini nggak berani lagi tidur di kamar bagian depan. Mereka memilih tidur di belakang, dan setelah itu nggak ada lagi suara-suara itu. Pagi harinya, istrinya ini takut dan cerita ke tetangga-tetangga bahwa malam itu mereka berdua mendengar ada suara erangan. Dan istrinya itu yakin kalau itu adalah suara dari Giman. Malam itu Aji ini belum bisa tidur. Nah, Aji ini sudah mulai curiga. Ini kenapa kok malam ini kok aku nggak bisa tidur? Kok kayaknya nggak nyaman, ada apa ini malam ini? Dilihat istrinya itu sudah mulai tidur. Nah, ternyata begitu Aji ini mulai mau masuk kamar, ada yang ngetuk pintu. Dok, dok, dok. Nah, Aji ini sudah tahu bahwa ini pasti bukan manusia. Nah, karena Aji ini nggak mau buka pintu, Aji ini diam. Dia masuk ke kamar, lah pintu ini mulai diketuk dengan keras. Dok, dok, dok. Sampai-sampai istrinya Aji ini pun dengar. Istrinya ini pun tanya ke Aji, "Itu siapa Mas yang ngetuk pintu?" "Nggak tahu, dari tadi tak biarin." "Loh Mas, jangan gitu Mas. Jangan gitu Mas." Sementara ketika istrinya itu kaget, suara ketukan pintu ini terus terdengar. Dak, 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 dak. Dak, 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 dak. Lah istrinya itu semakin histeris, takut. Istrinya ini megang tangan Aji dengan keras sekali. "Mas, siapa Mas? Itu Giman Mas. Giman Mas." Jadi saking takutnya, dan suara ketukan pintu itu terus terdengar. Dak, 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 dak. Dan gak lama kemudian, mulailah ada suara Giman. "Ji, tolong Ji." Istrinya Aji itu saking histerisnya, dia tutup telinga, dan Aji itu juga tutup telinga. Suara Giman ini terus terdengar, minta tolong. Dan gak lama kemudian suara ini pun menghilang. Nah, sementara Aji dan istrinya itu masih ketakutan. Dia masih ketakutan dan dilihat istrinya itu masih histeris. Nangis dia saking takutnya. Nah, keesokan harinya pun saking takutnya istrinya ini bilang ke Aji, "Mas, kita pulang ke rumah ibu aja Mas. Jangan tidur di rumah ini lagi. Malam ini aku gak mau." Akhirnya Aji ini bawa istrinya pulang ke rumah mertuanya yang gak jauh dari sana. Karena istrinya nggak mau lagi tinggal di rumah itu. Sementara ketika Aji dan istri tinggal di rumah mertuanya itu, teror dari Giman ini terus terjadi.
Jadi banyak warga itu yang mulai nggak kerasan tinggal di desa itu. Karena sering kali Giman itu menampakkan diri dan sering minta tolong. Jadi kadang-kadang ada orang yang melihat Giman itu berdiri di tengah-tengah jalan dengan posisi badan yang gosong hitam dan tanpa kaki sebelah kanan. Jadi selalu melambaikan tangan ke orang-orang minta tolong. Setelah beberapa bulan Aji dan istrinya ini tinggal di rumah mertuanya, ada kabar dari warga bahwa teror dari Giman ini sudah nggak lagi terdengar. Nah setelah itulah Aji dan istrinya mulai berani lagi kembali pulang ke rumahnya. Nah, sampai bertahun-tahun kemudian, rumah Giman yang tadinya terbakar, gak lama kemudian ada saudara Giman ini yang datang dari desa seberang, datang ke sana dan rumah Giman ini dirobohkan dan dibangun rumah kembali. Nah, sampai hari ini, saudara dari Giman ini tinggal di desa tersebut. Nah, dari sinilah Pak Haji bercerita tentang masa lalunya dan cerita tentang sosok temannya yang bernama Giman. Pak Haji mengakui bahwa Giman ini dulunya adalah pelaku ritual pemuja arwah. Nah, pertama kali kami membaca email kiriman dari Pak Haji ini, ada rasa yang kurang percaya karena cerita ini sangat di luar nalar sekali. Mungkin teman-teman yang baru mendengar cerita ini juga merasa hal demikian. Tapi ketika kami konfirmasi hal ini pada Pak Haji, dan Pak Haji meyakini bahwa cerita ini benar adanya dan menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami oleh temannya yang bernama Giman. Jadi terlepas teman-teman ini percaya atau tidak dengan cerita ini, kembali lagi kepada teman-teman dan sikapi hal ini dengan cara bijaksana sekali. Harapan kami adalah semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.